Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi kini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Hanya kepadanya kita semua beribadah dan hanya kepadanya kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahidan, sebagai saksi atas seluruh manusia, sebagai basyiran, pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, sebagai nadhiran, pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar, sebagai da'iyan ilallahi biiznihi, yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, dan sebagai sirajan munira, sebagai pelita yang menerangi. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita agak lapang, biasanya pengajian habis maghrib, ini habis subuh agak lapang, maka saya akan sampaikan agak panjang tentang ajaran agama kita secara garis besarnya. Dasarnya adalah hadis yang juga sudah pernah saya sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau. Umar bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, di suatu hari, idh tala'a alaina rajul, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, dengan baju putih yang putih sekali, syadidu sawadis sya'ar, dengan rambut hitam yang hitam sekali, la yura alaihi asarus safar, sama sekali tidak ada tanda-tanda baik itu pada pakaiannya ataupun pada penampilannya yang menunjukkan bahwa dia datang dari perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada juga seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menyandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Sebagian ulama memahami di atas pahanya Nabi, yang menunjukkan kedekatan. Ulama yang lain memahami di atas pahanya sendiri, yang menunjukkan adab dalam menghadiri satu majelis, sehingga tidak terlalu banyak geraknya, tidak banyak goyang-goyangnya. Jadi dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Setelah itu ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 yang ditanyakan. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, kemudian bertanya tentang waktu kiamat, dan yang terakhir tanda-tandanya. Nah, di akhir hadis Umar bin Khattab melanjutkan ceritanya, summa intalaqah, setelah itu ia kemudian pergi begitu saja. Falabistu maliyan, berlalulah beberapa hari, kata Umar. Saya ketemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya beberapa hari yang lalu itu? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi kemudian menegaskan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kalian. Yang dimaksud dengan mengajarkan agama yaitu mengajarkan pokok-pokok ajaran agama. Maka dari hadis inilah ulama kita menyimpulkan pokok-pokok ajaran agama itu ada 3 menurut sebagian ulama dan 4 menurut sebagian ulama yang lain. Yang menyatakan 3 yaitu terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Yang mengatakan 4 tambahannya apa? 1 tentang asratus sa'ah, mengenai tanda-tanda menjelang terjadinya kiamat. Ini juga bagian dari ajaran agama. Tapi yang mengatakan 3 memasukkan yang keempat tadi ke dalam bagian dari keimanan. Kita ambil pendapat ulama kita yang menyatakan bahwa pokok-pokok ajaran agama itu ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Nah, kemudian diberikan bahasa yang lain ya, untuk menunjukkan ketiga istilah itu. Islam biasa dibahasakan dengan syariat, kemudian iman biasa dibahasakan dengan akidah, dan ihsan biasa dibahasakan dengan akhlak. Jadi pokok-pokok ajaran agama Islam, iman, ihsan, atau syariat, kemudian akidah dan akhlak. Masing-masing dari ketiganya menempati posisi sepertiga dari ajaran agama. Jadi syariat itu adalah sepertiga dari ajaran agama, akidah juga sepertiga dari ajaran agama, dan akhlak juga sepertiga dari ajaran agama. Mengabaikan salah satu dari ketiganya berarti mengabaikan sepertiga dari ajaran agama. Dan setiap bagian dari pokok ajaran agama itu memiliki ilmu yang mempelajarinya. Tentang syariat dipelajari dalam ilmu fikih. Kemudian tentang akidah dipelajari dalam ilmu tauhid. Dan tentang akhlak dipelajari dalam ilmu tasawuf. Jadi ketiga ilmu ini seyogianya dipelajari oleh setiap muslim. Kita pelajari ilmu fikih supaya apa? Kita tahu tentang syariat agama. Kita pelajari ilmu tauhid supaya apa? Kita tahu tentang persoalan akidah dalam agama kita. Dan kita mempelajari tentang tasawuf supaya kita mengetahui tentang akhlak.
dengan syariat kita akan tahu bagaimana cara menyembah Allah. Jadi syariat mengajarkan kepada kita tentang cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah yang ilmunya tadi disebut ilmu tauhid mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita meyakini Allah, bagaimana Allah. Dan tasawuf itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk musyahadah, menyaksikan Allah. Saya ulangi. Jadi dengan ilmu fikih kita akan mengetahui cara beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita melaksanakan sholat, bagaimana cara kita melaksanakan puasa, bagaimana cara kita menunaikan zakat, bagaimana cara kita untuk haji dan umrah. Itu dipelajari dalam ilmu fikih. Kemudian dalam ilmu tauhid kita mempelajari bagaimana cara untuk meyakini Allah, mengimani Allah dengan keimanan yang benar. Apa sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, apa sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan apa sifat yang jaiz yang boleh bagi Allah Subhanahu. Itu dalam ilmu tauhid. Kemudian di dalam tasawuf kita diajari bagaimana cara untuk musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menjadi jawaban dari Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam pada pertanyaan yang ketiga, akhbirni mal ihsan, beritahu saya apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau fikih hanya mengajarkan cara beribadah. Tapi kalau di dalam ihsan, dalam ilmu tasawuf yang diajarkan adalah cara supaya pada saat kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak melihatnya, maka dia yang melihatmu. Itu satu cara membacanya. Ada cara ulama kita yang lain dalam membaca penggalan yang kedua itu. Kalau yang pertama tadi fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak melihatnya, maka dia yang melihat. Nah, cara baca yang kedua fa illam takun, maka jika engkau sudah tiada, tarahu, pada saat itulah engkau melihatnya. Jadi pada saat engkau tiada, pada saat itulah engkau akan melihatnya. Jadi cara untuk musyahadah itu adalah dengan meniadakan diri kita, menegasikan diri kita. Selama seseorang itu masih merasa dirinya ada, maka dia tidak akan bisa untuk musyahadah, tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, loh, bagaimana caranya kita meniadakan diri? Bukankah kita ini jelas-jelas ada? Yang disebut ada secara hakikat itu adalah yang qaim bizatihi, yang ada dengan sendirinya. Kalau yang ada disebabkan yang lain, itu hakikatnya dia tidak ada. Yang ada itu adalah yang ada dengan sendirinya. Dan satu-satunya yang qaim bizatihi, yang ada dengan sendirinya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Selain Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dia tidak ada dengan sendirinya, tapi dia hanya diadakan saja, qaim bi ghairihi. Ya, itulah yang dimaksud dengan makhluk itu adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Pantulan, refleksi, bayang-bayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajahnya Allah. Itu di dalam Al-Quran. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada secara hakikat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk hanyalah zillun, bayang-bayangnya Allah Subhanahu wa taala, refleksinya, pantulannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan
tajalli. Contoh yang sederhana. Kalau misalnya Pak, di samping saya ini ada cermin. Di sini ada cermin. Lalu saya berdiri di depan cermin itu. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam cermin? Ya, bayang. Bukan saya Pak ya. Bukan saya. Bayangan saya. Itu bukan saya. Jadi sebetulnya yang ada secara hakikat itu yang ada dengan sendirinya. Kita ini semua makhluk hanyalah bayang-bayang Allah Subhanahu wa taala. Tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Saya masuk lebih rinci lagi. Semua ilmu dalam agama itu punya mabadi, punya prinsip dasar. Ada 10 prinsip dasarnya. Dalam ungkapan Arab disebut begini. Inna mabadi'a kulli fannin asyara al-haddu wal maudu summa samra wa nisbatun wa fadlun wal wadi wal ismul istimdadu hukmus syari masailuhu al ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hasas syarafah. Inna mabadi'a kulli fannin asyara. Sesungguhnya prinsip dasar dari setiap ilmu itu ada 10. Ada 10 prinsip dasar ilmu. Al-haddu, yang pertama batasannya. Yang kedua al-maudu, pokok bahasannya. Yang ketiga samra, manfaatnya apa, buahnya apa, hasilnya apa. Kemudian yang keempat nisbatun, kedudukannya. Kemudian yang kelima fadlun, keutamaannya. Yang keenam wadi, peletak dasarnya. Kemudian yang ketujuh al-ismu, namanya. Yang kedelapan al-istimdad, sumber pengambilannya. Yang kesembilan hukmus syari, hukum mempelajarinya. Dan yang ke-10 masail, rincian-rincian permasalahannya. Al-ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama mencukupkan dengan sebagian saja. Maksudnya tidak mesti diketahui 10 itu semua. Wa man daral jami'a hasas syarafah. Tapi siapa yang mengetahui keseluruhannya 10 prinsip dasarnya hasas syarafah, maka dia akan memperoleh keutamaan. Kita lihat satu-satu 10 prinsip dasar dari ilmu tasawuf tadi. Yang pertama al-haddu, batasannya. Apa itu ilmu tasawuf? Ada lebih 200 pengertian yang dikemukakan oleh ulama kita tentang apa itu ilmu tasawuf. Lebih 200 pengertian yang dikemukakan oleh para ulama kita. Kenapa seperti itu? Ilmu tasawuf ini berbeda dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih, ketika ulama menjelaskan, maka dasarnya adalah apa yang tertulis dan apa yang dihafal. Jadi apa yang tertulis dan apa yang dihafal. Karena dasarnya adalah apa yang tertulis dan apa yang dihafal, maka relatif tidak ada perubahan. Kan yang tertulis Pak, ya itu yang tertulis. Yang dihafal, ya itu yang dihafal. Jadi relatif tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Nah, beda dengan ulama tasawuf ketika menjelaskan satu permasalahan. Dasarnya itu bukan sekedar apa yang tertulis dan apa yang dihafal. Tapi penjelasan itu didasarkan kepada apa yang dirasakan dan apa yang dialami. Karena penjelasan tersebut didasarkan kepada apa yang dirasakan dan apa yang dialami, maka tentu besar kemungkinannya akan berbeda-beda. Karena beda-beda yang dirasakan, beda-beda yang dialami. Bahkan satu orang yang sama, apa yang dia rasakan hari ini boleh jadi beda yang dia rasakan kemarin, dan boleh jadi berbeda yang dia rasakan keesokan harinya, sehingga beda penjelasannya. Saya langsung kasih contoh yang simpel, yang sederhana. Misalnya ketika ditanya apa itu taubat, apa yang dimaksud dengan taubat? Nah, jawaban ulama itu beragam ketika menjelaskan apa itu taubat.
karena sesuai dengan apa yang dialami pada saat itu. Kalau misalnya ada seseorang Pak yang melakukan dosa-dosa yang besar, setelah itu ia kemudian menyadari kesalahannya, dia bertobat kepada Allah SWT, ditanya apa itu taubat? Mungkin dia akan menjawab, taubat itu adalah menyesali perbuatan dosa yang dilakukan dan kembali kepada ketaatan. Nah, itu satu jawaban. Atau misalnya ada seseorang yang merasa bahwa ketaatannya berkurang meskipun dia tidak melakukan satu dosa. Dia tidak berbuat dosa, hanya merasakan ketaatannya berkurang, ketaatannya menurun. Ditanya apa itu taubat? Tentu jawabannya akan berbeda. Jadi dasarnya kenapa kemudian penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama tasawuf itu sering berbeda. Ada lebih 200 pengertian yang dikemukakan oleh para ulama kita. Namun ketika didasarkan kepada hadis yang saya maksudkan di awal tadi, ulama menyatakan ilmu tasawuf itu adalah ilmu yahtammu bimartabatil ihsan. Ilmu yang memberikan fokus perhatian kepada tingkat ihsan. Bagaimana supaya orang yang beribadah itu seperti melihat Allah, kalau tidak bisa dia yakin Allah melihatnya. Atau bahkan bagaimana supaya ia bisa meniadakan dirinya sehingga dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu pengertian dari lebih 200-an tadi. Yang kedua adalah maudu'nya, apa pokok bahasannya. Setiap ilmu ada pokok bahasannya. Ilmu tafsir, apa pokok bahasannya? Tentu ayat-ayat Al-Quran. Ilmu hadis, apa pokok bahasanya? Hadis-hadis Nabi. Ilmu fikih, apa pokok bahasannya? Ya yang dibahas tentang perbuatan mukallaf. Hukumnya apa perbuatan ini? Itu ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu yang dibahas perbuatan mukallaf. Dari segi hukumnya apa? Nah, kalau ilmu tasawuf yang dibahas apa? Yang dibahas adalah a'malul qulub, amalan-amalan hati. Jadi yang dibahas masalah hati, bukan persoalan amalan fisik, tapi yang dibahas amalan hati. Jadi dalam ilmu tasawuf tidak dibahas, misalnya kalau kita salat tangan diangkat sejajar apa, ya, sudah takbir di mana diletakkan, bukan itu yang dibahas. Yang dibahas adalah a'malul qulub, yang dibahas tentang amalan-amalan hati. Min haitsu yatawassalu bi ilal martabatil ihsan. Dari segi supaya bisa mengantarkan seseorang sampai kepada tingkat ihsan itu. Maka kitab-kitab dalam ilmu tasawuf itu sering menggunakan kata-kata qulub, kata-kata hati. Misalnya ada kitab Qutul Qulub, ya, Qutul Qulub. Ini kitab tasawuf yang tua, ya, ditulis oleh Abu Talib Al-Makki, Qutul Qulub. Ada kitab misalnya Tanwirul Qulub. Jadi banyak menggunakan kata-kata qulub, kata-kata hati, karena yang dibahas memang masalah hati. Nah, terus yang berikutnya, yang bagian yang ketiga, setelah haddu, maudu, samra, buahnya apa? Buahnya itu adalah tahalli, tajalli. Karena yang dibahas masalah hati, maka diharapkan setelah mempelajari, bukan saja sekedar mempelajari, tapi juga mengamalkannya, maka ia akan mampu untuk mengosongkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela dan mampu menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji, sehingga pada akhirnya ia bisa tajalli, dia bisa mendapatkan manifestasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebetulnya yang menghalangi seseorang itu untuk musyahadah menyaksikan Allah, karena ada hijab yang menutupi hatinya. Jadi Allah itu tidak pernah terhijab. Bagaimana mungkin ada yang sanggup untuk menutupi Allah SWT? Tidak ada. Allah tidak pernah terhijab. Yang terhijab adalah hati manusia, bukan Allah yang terhijab. Hati kita yang terhijab. Apa yang menghijab hati? Sifat-sifat yang tercela. Banyak sifat yang tercela. Dalam satu hadis Nabi sebutkan ada 3 induk dari sifat-sifat yang tercela. Fattaquhunna wahzaruhunna. Kata Nabi, peliharalah dirimu dari 3 sifat-sifat yang tercela itu,
dan waspadalah darinya. Karena inilah yang menjadi penyebab dosa-dosa awal yang dilakukan oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi SAW, iyyakum wal kibar, jauhi sifat takabbur. Kenapa sifat takabbur? Karena sifat takabbur inilah yang mendorong iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, iyyakum wal hirsa, jauhilah al-hirs, ambisi, keinginan yang meluap-luap, keinginan yang berlebihan. Karena ambisi inilah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam lupa kepada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ambisi yang menyebabkan Nabi Adam lupa kepada larangan Allah SWT. Manusia itu punya sifat dasar. Kalau sudah merasakan kenyamanan, kenikmatan, kesenangan, tidak mau melepaskan diri darinya. Kita ini Pak, kalau sudah merasa nikmat, ingin memiliki selamanya. Karena itu tidak usah heran, mohon maaf, kalau ada pejabat biar disuruh mundur, disuruh turun, tidak mau mundur-mundur. Memang watak dasar manusia begitu. Kalau sudah merasa nyaman, merasa nikmat, ingin dia miliki selamanya. Nabi Adam alaihissalam ketika di dalam surga merasakan, oh enak sekali surga ini, nikmat, nyaman, dirasakan surga. Iblis tahu betul kelemahan manusia, digoda melalui pintu itu. Adam, mau tidak tinggal terus selamanya di surga? Wih, siapa yang tidak mau? Bagaimana caranya? Kata iblis, itu pohon yang ada di sana, yang Allah larang kamu untuk mendekatinya, itu namanya pohon khuldi. Jadi yang memberikan nama pohon itu dengan nama pohon khuldi itu iblis Pak, yang memberi nama. Khuldi itu artinya kekal. Kalau kamu makan buahnya, karena itu pohon kekekalan, kalau kamu makan buahnya, kamu akan kekal tinggal selamanya di surga. Oh, muncullah ambisinya Nabi Adam, keinginannya meluap-luap, cocok ini, saya memang mau tinggal selamanya di sini. Lupa kepada larangan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, ya, iyyakum wal hasad, jauhilah hasad, jauhi iri hati. Karena iri hati itulah yang menyebabkan salah satu putranya Nabi Adam alaihissalam membunuh saudaranya sendiri. Ya. Ini 3 induk sifat-sifat yang tercela. Tentu masih banyak sifat-sifat tercela yang lain, tapi ini induknya. Takabbur, kemudian keinginan yang berlebih-lebihan, ambisi, dan yang ketiga iri hati. Nah, ini semua ingin dibersihkan dari dalam hati kita. Ini dibersihkan, bersihkan hati kita dari sifat takabbur. Takabbur itu tempatnya di hati, bukan pada penampilan luar. Jadi kalau misalnya ada seseorang, ya, yang memakai pakaian mewah Pak, dia pakai kendaraan yang mahal, punya rumah yang besar, jangan kita katakan takabbur itu. Tidak. Takabbur bukan dilihat dari luarnya, tapi takabur itu dari hatinya. Ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya itu suka pakaian yang bagus-bagus, ya, saya suka naik kuda yang bagus-bagus, saya suka pakai sepatu yang bagus-bagus. Apakah itu takabur ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu maha indah, dan Allah itu menyukai keindahan. Terus apa itu takabur ya Rasulullah? Kata Nabi, takabur itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, itu sikap hati, bukan sikap fisik. Jadi kalau ada orang punya hati meremehkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran, itu takabur. Meskipun pakaiannya kumuh, penampilannya lusuh, tapi kalau hatinya tidak mau menerima kebenaran, meremehkan orang lain, maka dia takabur. Jadi takabur wilayah hati, bukan dari fisik Pak. Ya, maka kita tidak dilarang untuk memakai pakaian-pakaian yang mewah, pakaian silahkan. Justru Allah senang kalau nikmatnya terlihat. Innallaha yuhibbu ayyara asara nikmatihi fi abdihi. Sesungguhnya Allah itu senang
apabila pemberiannya terlihat pada hamba-hambanya. Jadi yang dilarang di dalam agama bukan hanya pura-pura kaya, yang dilarang juga pura-pura miskin. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita nikmat, pakailah nikmat Allah SWT. Allah memberikan pada kita pakaian yang bagus, pakai pakaian yang bagus itu. Terutama ketika kita hendak sholat. Dalam Al-Quran disebutkan, ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambillah, dalam arti pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk masjid. Masuk masjid pakai pakaian yang mahal-mahal, pakaian yang bagus-bagus, pakaian yang indah-indah. Allah menyukai keindahan. Ini bersihkan hati kita, lalu diisi dengan sifat-sifat terpuji. Diisi hati kita dengan sifat tawadu, diisi hati kita dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masalah manusia itu sesungguhnya bukan masalah banyak atau sedikit. Masalah manusia itu adalah merasa cukup atau tidak merasa cukup. Itu masalah kita. Bukan persoalan banyak sedikitnya, tapi merasa cukup atau tidak merasa cukup. Mari kita lihat misalnya orang korupsi. Orang yang korupsi itu hartanya sedikit atau banyak? Nah, banyak. Berarti bukan masalah banyak sedikitnya. Terus kalau hartanya sudah banyak, kenapa tetap korupsi? Karena tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Seandainya dia merasa cukup, tidak akan korupsi. Maka Nabi mengajari kita satu doa, Allahumma akfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkan saya. Yang kita minta kepada Allah itu bukan banyak, cukupkan saya. Cukupkan saya dengan yang halalmu, supaya saya terhindar dari yang haram. Kemudian cukupkan saya dengan karuniamu, wa bifadlika amman siwa, supaya saya tidak menggantungkan diri kepada yang selain dimiliki sifat qanaah. Qanaah itu pun bertingkat-tingkat. Yang paling rendah, nah ini yang diharapkan, mohon maaf, sekalipun dari orang yang awam. Apa itu qanaah yang paling rendah? Mencukupkan diri dengan yang halal dan menjauhkan dari yang haram. Ini paling rendah qanaahnya. Dan itu diharapkan dari semua orang muslim, orang Islam. Meskipun yang paling rendah imannya sekalipun, cukupkan dirimu dengan yang halal. Berarti ini belum istimewa Pak, karena ini masih umum. Nah, di atasnya yang kedua, apa itu? Cukupkan dirimu dengan yang halal yang dibutuhkan. Jadi sekalipun itu halal, kalau kamu tidak butuh, tidak usah ambil, meskipun halal. Kalau orang awam, biar dia tidak butuh, ambil, silakan ambil, karena itu halal. Tapi bagi yang level pertengahan, cukupkan dirimu dengan yang halal yang dibutuhkan saja. Maka mohon maaf misalnya ibu-ibu, jangan terlalu banyak dikoleksi pakaian kalau kita tidak pakai juga. Jadi cukupkan diri dengan yang halal saja dan dibutuhkan. Nah itu level yang kedua. Nah di atasnya lagi Pak, cukupkan dirimu dengan yang halal dan dibutuhkan. Dan ketika ada orang lain yang lebih butuh, dahulukanlah dia. Nah, itu lebih tinggi lagi. Ini juga disebut dengan isar, dan itu yang dipuji oleh Allah SWT. Wa yu'thiruna, ya. Mereka mendahulukan orang lain ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasa, meskipun mereka sebetulnya mereka di dalam kesusahan. Nah, ini semua yang diajarkan dalam ilmu tasawuf, bagaimana mengolah hati kita, dibersihkan hati dari sifat yang tercela, diisi dengan sifat yang terpuji. Jadi sudah batasannya apa, pokok bahasannya apa. Yang berikutnya lagi, samranya juga sudah. Yang keempat adalah nisbahnya, kedudukannya sebagai satu ilmu. Ya, karena ilmu itu ada ilmu akliyah, ilmu akal. Ada ilmu nakliyah. Ilmu akal misalnya ilmu perhitungan, ilmu matematika, itu ilmu akal. Ya. Ada ilmu nakliyah. Nah, tasawuf itu adalah ilmu nakliyah. Dasarnya adalah nakal. Dan dia bersifat syar'iyah. Bukan ilmu lugawiyah, tapi dia adalah ilmu syariah. Bukan ilmu alam. Lalu fadalnya, keutamaannya Pak, min asrafil ulum.
termasuk di antara ilmu-ilmu yang utama. Karena dengan ilmu ini kita diajari membersihkan hati untuk bisa sampai kepada Allah SWT. Karena setiap manusia dalam hidup ini pasti ingin mengadakan perjalanan menuju kepada Allah. Kenapa demikian? Dunia ini bukan tempat tinggal asal kita. Kita ini di dunia hanya perantau saja. Maka Nabi sampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang yang asing, seperti perantau, atau hanya orang yang seperti numpang lewat saja. Karena memang dunia bukan tempat tinggal asal kita. Tempat tinggal asal kita itu di alam arwah, di alam lahur. Di alam itulah semua arwah dikumpulkan lalu ditanya oleh Allah SWT. Allah bertanya kepada semua manusia yang ketika itu masih dalam bentuk arwah, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Nabi SAW yang pertama menjawab, ruhnya Nabi, saya bersaksi. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Nabi itu disifati sebagai dan diminta oleh Allah untuk mengucapkan wa ana awwalul muslimin. Itu ucapan Nabi, saya orang pertama yang berserah diri. Tapi kita Pak tidak mengucapkan wa ana awwalul muslimin. Yang kita ucapkan apa? Wa ana minal muslimin. Saya bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, pertanyaannya, adakah di antara kita yang masih ingat kejadian itu? Wah, ternyata kita pernah ditanya oleh Allah SWT, bukankah saya Tuhan? Lalu kita menjawab, oh kami bersaksi. Tidak ada yang ingat. Tapi kita wajib mengimani itu karena diceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa kita bisa lupa? Ketika ruh dimasukkan ke dalam tubuh, ruh itu merasa nyaman di dalam tubuh kita, maka lupa kepada tempat tinggal asal. Diutuslah Nabi untuk mengingatkan kepada kita, dunia ini bukan tempat tinggal asalmu ya. Kamu hanya perantau di sini. Lakukan perjalanan untuk menuju kepada Tuhanmu. Perjalanan itu disebut dengan sair. Orangnya disebut sair. Maka ada satu kitab dalam ilmu tasawuf ditulis oleh Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Harawi Al-Ansari. Judul kitabnya Manasilus Sairin. Fase-fase, tahapan-tahapan orang-orang yang mengadakan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan perjalanan itu ada 3. Tahap permulaan, tahap pertengahan, tahap akhir. Ya, jadi itu ada 3 tahap: permulaan, pertengahan, akhir. Tahap permulaan disebut dengan irada. Namanya irada. Orangnya disebut murid. Jadi istilah murid itu sebetulnya istilah tasawuf. Murid. Cuma sekarang kalau disebut murid kayaknya murid-murid TK, murid SD. Rendah ini. Murid itu istilah tasawuf, Pak. Jadi disebut dengan murid seseorang yang sudah punya irada, punya keinginan kuat untuk mengadakan perjalanan menuju kepada Allah. Namanya murid. Kemudian tahap pertengahan disebut dengan suluk. Orangnya dinamakan salik. Salik. Kemudian tahap akhir disebut dengan wusul. Artinya sampai. Orangnya disebut dengan wasil. Jadi irada, suluk, usul. Orangnya murid, salik, wasil. Nah, penting juga dipahami. Sekalipun sudah sampai dalam perjalanan tersebut, bukan berarti perjalanannya berakhir. Ibaratnya seperti ini. Ada seseorang yang mau ke Jakarta, ya kan? Dia sudah persiapkan tasnya, kopernya, pakaian-pakaian yang mau dibawa. Di rumah ini Pak dipersiapkan semua. Berarti dia sudah punya irada. Dia disebut dengan murid. Pergilah dia ke bandara, naik di atas pesawat. Pesawatnya kemudian berangkat. Itu disebut suluk, orangnya disebut salik. Sampai dia di bandara, berarti dia sudah wusul. Dia dinamakan wasil. Tapi apakah setelah sampai di bandara perjalanannya berakhir? Belum. Dia belum sampai ke tujuan meskipun sudah sampai di bandaranya. Kalau saya tanya, siapa orang yang sudah sampai dalam perjalanannya menuju kepada Allah
Tentu yang paling bisa kita tunjuk sebagai contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi SAW? Nabi Allah perintahkan kepada beliau, Wakul Rabbi zidni ilman. Ucapkanlah, Rabbi zidni ilman. Tuhan tambah ilmuku. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah. Padahal beliau sudah sampai kepada Allah, tapi tetap diperintah oleh Allah, Tuhan tambahkan ilmuku. Jadi doa ini doa sepanjang hidup. Rabbi zidni ilman itu doa sepanjang hidup. Jangan dianggap ini doanya anak-anak TPA. Setelah kita dewasa, tidak mau lagi, tidak pernah lagi baca doa itu. Rabbi zidni ilman. Kenapa doa anak TK yang dibaca? Ini doa sepanjang hidup. Rasulullah SAW Pak, diperintah oleh Allah, ucapkanlah Rabbi zidni ilman. Tuhan tambahkan ilmuku. Karena perjalanan akan terus menerus kita alami Pak, kita jalani meskipun sudah usul. Nah, syarat-syarat menempuh perjalanan itu mesti ada mursyid, ada yang menuntun kita. Tidak bisa kita jalan sendiri, harus ada yang menuntun kita. Kalau ada orang yang menempuh jalan sendiri, kalau bahasa mohon maaf sebagai ulama tasawuf, nanti yang jadi mursyidnya itu setan. Kalau dia tidak punya penuntun, jadi ada mursyid. Saya tadi awali mukaddimah pengajian kita ini, itu kutipan dari firman Allah SWT dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab. Allah SWT menegaskan seperti ini, Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan, kami mengutusmu sebagai saksi. Kemudian wa mubassyiran, pembawa kabar gembira, wa naziran, pemberi peringatan. Yang keempat apa? Da'iyan ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ada keterangan tambahannya, biiznihi, dengan izinnya. Yang kelima, sirajam munira, pelita yang menerangi. Coba kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ketika disebut syahidan, tidak ada keterangan dengan izin Allah. Disebut mubassyiran, pembawa kabar gembira, tidak ada juga keterangannya dengan izin Allah. Naziran, pemberi peringatan, tidak ada juga keterangannya dengan izin Allah. Tapi begitu dikatakan da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah, tiba-tiba ada keterangannya, biiznihi, dengan izin. Sirajan munir, tidak ada keterangannya. Jadi mengajak kepada Allah itu mesti dengan izin. Tuh, ayatnya menyebut begitu, da'iyan ilallahi biiznihi, mengajak kepada Allah dengan izinnya. Nah, saya jelaskan dulu, mengajak kepada Allah. Dakwah itu dua macam di dalam Al-Quran. Ada dakwah ila sabilillah, mengajak ke jalan Allah. Ada dakwah ilallah, mengajak kepada Allah. Beda mengajak ke jalan Allah dengan mengajak kepada Allah. Contoh mengajak ke jalan Allah dalam Al-Quran bahasanya begini, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Kalau perlu wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ini perintahnya apa? Ajak ke jalan Allah. Sekarang ada mengajak bukan ke jalan Allah, diajak kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Tidak ada jalannya. Ucapan siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan ucapan orang yang mengajak kepada Allah? Jadi ada mengajak ke jalan Allah, ada mengajak kepada Allah. Yang mana itu mengajak ke jalan Allah? Mengenalkan kita tentang hukum-hukum Allah. Ini hukumnya Allah ya, ini perintahnya laksanakan, ini larangannya jauhi. Itu namanya mengajak ke jalan Allah. Jadi semua mohon maaf penceramah, semua ustaz, semua muballigh yang mengisi kajian di sini, yang memberitahu kita ini hukum-hukumnya Allah, perintahnya Allah, kerjakan ya. Kita disuruh salat, kerjakan. Salat 5 waktu, salat duha, salat tahajud. Kita diajari jaga silaturahim ya, ini perintahnya Allah. Itu mengajak ke jalan Allah. Kita diberitahu Pak,
jangan berzina, jangan mencuri, jangan korupsi, ya, jangan menyogok, jangan terima sogokan. Kok khusus contoh yang terakhir ini tiba-tiba ini Pak, ketawa-ketawa ini. Banyak contoh sebelumnya tidak ada reaksinya. Begitu jangan menerima sogokan, ada reaksinya. Oh baru kemarin Pak. Jadi itu namanya mengajak ke jalan Allah. Kita diberitahu tentang hukum-hukum Allah. Tapi kalau mengajak kepada Allah, bukan lagi mengajak kepada hukumnya, tapi mengajak untuk mengenali Allah. Bukan sekadar mengetahui hukumnya, tapi mengajak kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum mursyid. Dan mesti ada izin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian mengajarkan kepada beberapa sahabat dan Nabi izinkan. Di antara sahabat yang diberi izin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Imam Ali kemudian mengajarkan kepada beberapa muridnya, diberi izin, diberi ijazah. Di antaranya salah seorang murid yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kepada beberapa muridnya, di antaranya Habib Al-Ajami rahimahullah. Kemudian Habib Al-Ajami mengajarkan kepada beberapa muridnya, di antaranya Daud bin Nusair At-Ta'i. Daud bin Nusair At-Ta'i mengajarkan kepada beberapa muridnya, di antaranya Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi mengajarkan kepada beberapa muridnya, di antaranya Sari As-Saqati rahimahullahu taala. Sari As-Saqati mengajarkan kepada muridnya, di antaranya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan beliau inilah yang kemudian digelari sebagai Sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulunya para ulama tasawuf. Sampai ke bawah Pak, sampai kepada mursyid-mursyid thariqah itu. Ya, maka di dalam thariqah itu pasti ada mursyid. Tidak ada thariqah, tidak ada mursyidnya. Dan thariqah yang mu'tabarah harus silsilahnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang berthariqah dia punya mursyid, dia berbaiat zahirnya kepada mursyidnya, tapi hakikatnya kepada Allah SWT. Seperti sahabat ketika berbaiat kepada Nabi itu zahirnya, sejatinya baiatnya kepada Allah. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Fat Allah SWT berfirman, Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yubayi'unallah, pada hakikatnya mereka berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Karena itu mesti ada mursyidnya. Kemudian ada suhbah, ada yang menyertai menemani. Tidak seorang diri Pak dalam menempuh perjalanan itu. Seperti Nabi diperintahkan tidak sendirian. Misalnya Allah SWT memerintahkan pada Nabi SAW, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka istiqamalah engkau seperti engkau diperintahkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelanjutannya? Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Di ayat yang lain misalnya Allah perintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu sendirian, tidak ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, yuriduna wajha, yang menginginkan wajahnya Allah SWT, maksudnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam tariqah ada amalannya, jadi ada mursyid, ada suhbah, kemudian ada amalan-amalan yang menyertainya. Itu sebagai pengantarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tadi sudah haddunya, batasannya apa, maudu'nya, pokok bahasannya, buahnya apa, nisbahnya, kemudian fadalnya, keutamaannya. Yang keenam yaitu wadi, peletak dasarnya. Meskipun ilmu ini dari Rasulullah SAW, tapi ada yang disebut wadi, yang menyusun secara sistematis. Sama dengan ilmu usul fikih.
Tentu dari Nabi SAW. Tapi siapa yang menyusun secara sistematis? Yang menyusun secara sistematis adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Sama dengan misalnya ilmu hadis. Tentu dari Nabi, namanya hadis. Tapi siapa yang menyusun secara sistematis? Yang menyusun secara sistematis Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Rama Hurmuzi. Begitu juga dengan ilmu tasawuf dari Rasulullah SAW. Tapi siapa yang menyusun secara sistematis? Ulama kita punya beberapa pandangan, tapi di antara pandangan tersebut menyatakan yang menyusun secara sistematis adalah seorang ulama besar, Al-Arifu Billah Al-Allama Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi qaddasallahu sirrah. Dalam kitabnya yang berjudul Ar-Risalatu Al-Qushairiyatu fi Ilmi Tasawuf. Ini kitab yang sangat sistematis menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Beliau yang dipandang sebagai wadi, peletak dasar dari ilmu tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh, al-ismu namanya apa? Ya namanya yang populer ilmu tasawuf. Ada yang memberi nama ilmu tazkiyatun nafs, tidak apa-apa, silakan. Tidak ada masalah dari segi ilmu. Ada yang memberi nama ilmu akhlak, silakan. Terus yang berikutnya istimdad, sumber pengambilannya dari mana? Yang pokok dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Jadi jangan menganggap bahwa ilmu tasawuf itu di luar Islam, tidak dikenal di masa Nabi SAW. Sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Saya sebutkan tadi Imam Junaid Al-Baghdadi yang digelari sebagai Sayyidu Hadhihi Ta'ifah, penghulunya para ulama tasawuf. Beliau berkata seperti ini, Tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kita ini terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jalan tasawuf itu jalan yang terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian ada tambahan, apa itu? Tajarib al-insaniyah al-islamiyah, pengalaman-pengalaman dari para ulama kita. Jadi selain ada secara teoritis dari Al-Quran, dari hadis, ada pengalaman-pengalaman para ulama kita. Ketika misalnya berzikir kepada Allah SWT, lalu Allah memberikan kelebihan-kelebihan tertentu kepada para ulama kita, maka sumbernya Al-Quran, hadis, dan tajarub insaniyah Islamiyah. Nah, yang berikutnya hukum syar'i. Hukum mempelajarinya secara mendalam fardu kifayah, tapi mengamalkannya fardu ain. Tentu kita semua diwajibkan untuk mensucikan hati dari sifat tercela. Kita semua diwajibkan untuk mengisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, terakhir, masail, rincian permasalahannya. Secara umum ada dua, membahas mengenai maqamat dan ahwal. Kalau maqamat itu ada kasab, ada usaha manusia. Kalau ahwal, makna yaridu alal qalbi, satu makna yang Allah hunjamkan langsung ke dalam hati. Saya berikan perbandingan, Pak. Misalnya kalau taubat itu makna yang Allah hunjamkan ke hati atau ada usaha kita di dalamnya? Tentu ada usaha kita, Pak. Kita yang bertobat. Coba bandingkan misalnya dengan rindu kepada Allah. Kalau rindu itu usaha atau pemberian Allah? Apa misalnya dia mengatakan, saya mau rindu dulu deh sama Tuhan. Atau makna yang Allah hunjamkan langsung ke hati kita. Itu satu makna yang Allah masukkan ke hati. Ini namanya ahwal. Jadi kalau maqamat itu usaha. Di dalamnya ada usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ulama kita beragam dalam menentukan ini ya maqamatnya, tahapan-tahapannya. Ada yang panjang sekali maqamatnya, ada yang simpel. Yang panjang misalnya saya sebut tadi kitab Manasilus Sa'irin yang ditulis oleh Abu Ismail, ya, Abdullah Muhammad Al-Harawi Al-Ansari. Di dalam kitab itu beliau membagi 10 aksam, 10 bagian. Dan setiap 10 bagian ada 10 babnya. Berarti 10 kali 10 100. 100 maqamat. Saya isi pengajian ini di salah satu masjid di BTP, kitab itu baru 3 bab. Bab pertamanya taubat, bab pertamanya yaqazah, kesadaran, bab keduanya taubat, bab yang ketiganya muhasabah. Jadi itu sampai 100 bab, maqamatnya panjang. Ada yang simpel, ada yang pendek.
Tapi pada umumnya ulama kita mengatakan makam pertamanya taubat. Ada yang menyebut ada satu makam sebelumnya yang kesadaran dulu. Maksudnya seperti ini, ketika kita berbuat maksiat berarti kita lalai. Muncul kesadaran di hati, itu namanya yaqzah. Setelah muncul kesadaran, maka berikutnya kita bertobat kepada Allah SWT. Taubat itu 3 rukunnya. Ada rukun hati, rukun ucapan, rukun perbuatan. Rukun hatinya menyesal. Orang tidak dianggap bertobat kalau tidak menyesal. Itu rukun hati. Rukun keduanya rukun lisan, istighfar, astaghfirullah. Rukun ketiganya perbuatan, tinggalkan maksiat itu dan beralihlah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar kajian kita. Mau ini agak panjang. Biasanya sudah sampai setengah jam, ini sudah hampir 1 jam pengantarnya karena agak lapar untuk kita. Kalau masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.